semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Apalagi di tengah musim pandemi sekarang ini, kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita, yaitu dengan cara memakai masker ketika keluar rumah, kemudian sering mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Selain itu, kalian juga harus menjaga sumber energi yang masuk ke dalam tubuh kalian, agar kalian selalu dalam keadaan sehat. Nah, ngomong-ngomong tentang sumber energi, hari ini kita akan belajar tentang sumber energi. Nah, selanjutnya akan kita bahas nanti. Sebelumnya, Ibu akan melakukan proses absensi terlebih dahulu. Yang pertama, Abdurrahman ada. Hadir. Nur Hayati. Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Raja Rusyadi. Oh iya, Reja tidak bisa open mic ya. Oke, Ibu anggap hadir. Selanjutnya Elva Amelia Hasanah ada. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya Bella. Hadir, Bu. Muhammad Julfadli. Hadir, Bu. Oke, Habibah ada. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Apakah ada nama yang belum Ibu sebutkan? Siti Aminah, Bu. Oh iya, Siti Aminah ada. Hadir, Bu. Oh iya, Siti Rahma juga ada. Siti Rahma ada ya di room ya. Nah, setelah melakukan proses absensi, selanjutnya kita akan berdoa bersama. Untuk doa hari ini akan dipimpin oleh yang pasti cowok ya. Abdurrahman atau Julfadli nih yang mau berdoa. Oji, Bu. Oji. Oke, Oji silakan berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sudah, Bu. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Oji. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi berkah ya anak-anak. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Oke, siap? Siap, Bu. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan.
berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Mari bung rebut kembali. Mari bung rebut kembali. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Nah, setelah kita menyanyikan lagu nasional, selanjutnya kita akan mulai pada proses pembelajaran. Apakah kalian siap belajar? Siap, Bu. Yang lain? Ya, Siap, Bu. Ya, kok kalian seperti tidak bersemangat ya hari ini ya? Siap, Bu. Untuk membangkitkan untuk membangkitkan rasa semangat kalian pada hari ini, Ibu akan melakukan ice breaking. Jadi ice breaking itu berguna untuk membangkitkan rasa semangat dan dapat membuat kalian menjadi lebih fokus dalam mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Nah, jadi ice breaking-nya adalah sambung huruf menjadi sebuah kata. Ibu rasa kalian sudah pernah memainkan ice breaking seperti ini. Jadi contohnya adalah misal Ibu memilih kata Rabu. Terus kemudian Ibu panggilkan namanya satu persatu untuk menyebutkan huruf dari kata Rabu. Paham? Paham, Bu. Ibu bisa beri contoh lagi lah. Oke, misalnya ya, Ibu minta kalian menyusun huruf menjadi sebuah kata, misalnya minggu. Kemudian Ibu minta Habibah menyebutkan yang pertama. Misalnya Habibah M. Kemudian Elpa menyebutkan I. Dan seterusnya sampai kata minggu terbentuk. Paham? Ya, paham. Ya, jika ada yang salah akan Ibu beri pertanyaan ya. Siap? siap, Bu. Karena kemarin kita merayakan Hari Pancasila, jadi katanya adalah kata Pancasila. Ingat ya, kata Pancasila. Yang pertama, Ibu minta Julfarli. P. Ahmad. A. Elva. N. Bella. Ting. Habis waktu, Bu. Bella, habis waktu. Ya, Bella kalah. Nah, karena Bella tidak bisa menyebutkan huruf. Hai. Jaringan. Ya, kita anggap Bella ya. Bella, Ibu beri pertanyaan, oke? Siap, Bu. Pertanyaannya adalah karena kita hari ini membahas tentang sumber energi, jadi pertanyaannya, apakah Bella tahu sumber energi terbesar yang ada di bumi? Matahari, Bu. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Bella. Ya, Ibu rasa sudah cukup melakukan ice breaking-nya. Selanjutnya kita masuk ke inti pembelajaran. Ke slide selanjutnya. Nah, di sini di slide selanjutnya ini ada cerita tentang kupu-kupu yang sombong. Ibu pilihkan cerita ini untuk meningkatkan kemajuan kalian dalam membaca literasi. Hari ini siapa ya yang mau membaca literasi? Apakah ada yang mau? Rahman suka membaca, Bu. Rahman, alhamdulillah. Oke. Ibu mintakan kepada Rahman untuk membacakan cerita mengenai kupu-kupu yang sombong. Ya, mungkin di sini saya akan membaca karena teman saya yang meminta. Ya, jadi judul dari cerita ini yaitu Kupu-kupu yang Sombong.
Ada seekor kupu-kupu kecil, badannya ramping mungil, sepasang sayapnya berwarna kelabu bergaris-garis biru. Sayapnya bercorak titik-titik berwarna kuning kemilau, dihiasi totol-totol warna hitam. Karena keindahan sayapnya, kupu-kupu kecil jadi sombong. Ia suka membanggakan diri dan mengolok-olok binatang lain. Waktu bertemu dengan seekor kumbang hitam, kupu-kupu kecil meledek. Tubuhmu jelek, hitam pekat seperti arang. Saat melihat seekor katak sedang berjemur di pinggir kali, kupu-kupu kecil juga mengejek. Punggungmu menjijikkan, mulutmu juga lebar sekali. Oke, selanjutnya. Siapa Rahman untuk membacakan cerita selanjutnya? Iya, cerita selanjutnya mungkin akan dibacakan oleh teman saya yang sangat lancar membaca, yaitu Habibah, Ibu. Ya, Ibu mintakan kepada Habibah untuk melanjutkan cerita yang dibacakan Rahman. Silakan Habibah. Ya, Bu, saya bukan teman Rahman, Bu. Ya, tidak boleh seperti itu Habibah. Kita semua berteman. Ya Allah, baiklah, Bu. Suatu malam, kupu-kupu kecil melihat sinar berkedip-kedip memancar dari tubuh seekor binatang kecil. Rupanya binatang itu adalah kunang-kunang. Dipandanginya kunang-kunang dengan perasaan kagum. Oh, sungguh indah binatang itu. Dia mempunyai sinar yang terang di tubuhnya. Kupu-kupu kecil ingin memiliki cahaya seperti kunang-kunang. Ia ingin tubuhnya menjadi lebih indah dengan cahaya itu. Kupu-kupu kecil lalu bertanya, "Kunang-kunang, dari mana kamu mendapatkan sinar itu? Aku ingin sekali memilikinya agar aku bisa berkeliaran di waktu malam." "Aku sejak lahir sudah begini," kunang-kunang menjelaskan. "Tetapi setahuku ada benda lain yang bisa bersinar, yaitu api." "Di mana api itu berada?" "Di rumah manusia pada malam hari," jawab kunang-kunang. Sudah. Ternyata Habibah sangat lancar ya membaca. Terima kasih Habibah, terima kasih Rahman. Nah, untuk selanjutnya siapa yang mau membacakan? Saya, Bu, nunjuk, Bu, saya. Ya, silakan Habibah. Tunggu, Bu, saya ingin melihat muka-muka yang tidak siap. Pasti siap dong, kan murid-murid Ibu sangat semangat mengikuti proses pembelajaran hari Saya ini. mau membaca Reza Rosadi. Reza Rosadi kan bisa lah, ya Allah. Ya, Reja, mic-nya rusak. Kita pilih yang lain. Saya mau Oji, Bu. Oji yang membaca. Oke, silahkan Oji membacakan cerita selanjutnya. Oke, Bu. Kupu-kupu kecil sangat gembira mendengar penjelasan kunang-kunang. Segera ia terbang menuju ke rumah manusia. Kupu-kupu kecil berhasil masuk melalui angin di atas jendela. Kupu-kupu kecil langsung terpesona saat melihat api menyala di sebuah pelita. Pelita adalah lampu sederhana yang menggunakan minyak. Api itu memancarkan sinar yang menerangi seluruh ruangan. Dengan penuh semangat, kupu-kupu kecil mendekati pelita itu dan menyambar apinya. Ia ingin mengambil sedikit api untuk ditempelkan di tubuhnya. Tetapi malang, api itu malah membakar sayapnya. Au! Kupu-kupu kecil terbang menjauh sambil berteriak kesakitan. Sayapnya yang indah terbakar. Kupu-kupu kecil menyesal karena ia tak puas pada keindahan yang telah dimilikinya. Kini ia tak bisa menyombongkan diri lagi. Sudah, Bu. Ya, berikan tepuk tangan untuk ketiga teman kita. Terima kasih Oji, terima kasih Habibah dan Rahman telah membacakan cerita kupu-kupu yang sombong. Nah, mengenai cerita tersebut, kita dapat menjadikan pelajaran. Nah, untuk kesimpulannya Ibu minta kepada siapa ya untuk membacakan kesimpulan? Ibu minta kepada Julfadli untuk membacakan kesimpulan yang kamu dapat dari cerita kupu-kupu yang sombong. Lalu Julfadli, apakah suara Ibu terdengar?
Terdengar, Bu. Sangat jelas. Ya, jadi apa kesimpulan dari cerita tersebut? Atau ingin minta bantuan teman yang lain? Minta bantuan teman-teman yang lain, Bu. Ya, siapa? Silakan sebutkan namanya. Siti Aminah Nurul Aini. Oke, Sana, silakan bantu temannya untuk menyimpulkan cerita yang dibacakan tadi. Cerita yang tadi Kak Bu yang dibacakan Rahman sama Habibah. Iya, apa kesimpulannya, Sana? Itu ceritanya tadi tentang kupu-kupu yang congkak, Bu, akan Iya. kecantikan, terus iri dengan kecantikan kunang-kunang. Gitulah, Bu. Iya, betul sekali. Jadi kupu-kupu tersebut merasa dirinya sudah sangat indah, sudah sangat cantik, tapi ternyata ada yang lebih indah dari kupu-kupu tersebut, sehingga dia tidak puas dengan kecantikan yang dimilikinya. Jadi dia ingin memiliki kecantikan yang dimiliki oleh si kunang-kunang. Hingga akhirnya hal tersebut membuat dia celaka. Itulah kesimpulan dari cerita kupu-kupu yang sombong. Nah, selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran. Nah, di slide ini terdapat sebuah gambar. Di situ dijelaskan, ayo mengamati. Kira-kira apa yang terjadi pada Siti? Rahman, apakah tahu apa yang terjadi pada Siti? Siti sepertinya sedang mengalami cedera, Bu. Ya, kurang tepat, Rahman. Jadi di dalam gambar tersebut, Siti ternyata sedang lemas dan hendak jatuh pingsan. Kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Elva, apakah tahu? Mungkin karena dia kelelahan, Bu. Iya, jadi Siti kelelahan dalam mengikuti proses pembelajaran olahraga. Mengapa dia kelelahan? Selain karena olahraga, dia juga ternyata belum sarapan saat hendak berangkat ke sekolah. Nah, untuk memenuhi kebutuhan manusia atau makhluk hidup, kita memerlukan apa, anak-anak? Makanan. Makan, Iya. Bu. Kita Makan, memerlukan Bu. makan. Menurut kalian makanan itu hal wajib atau tidak? Wajib, wajib. Iya. Makanan merupakan sumber energi yang wajib bagi makhluk hidup. Nah, coba kita amati gambar di bawah ini. Kira-kira makanan apa saja yang bisa dikonsumsi oleh manusia? Semuanya bisa, Bu, di situ. Semuanya. Iya, di sini semua makanan bisa dikonsumsi oleh manusia. Di sini ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, ada ada hewan, ada ikan, ayam, ada karbohidrat berupa roti juga. Nah, jadi itu adalah sumber-sumber energi yang dibutuhkan, sumber-sumber makanan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, terutama kita sebagai manusia. Nah, selanjutnya slide ini yaitu matahari sumber energi terbesar. Siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Oke, silakan Ayah. Sampai mana, Bu? Sampai balik, sampai ini. Matahari sumber energi terbesar. Salah satu sumber energi selain udara, air, tumbuhan, dan hewan adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber energi kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar yang ada di bumi. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis yang akan menghasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia.
Selain membantu fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, energi cahaya matahari akan diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Ya, terima kasih Ayah. Kita berikan tepuk salut untuk Ayah. Tepuk salut. 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 Ya. Nah, Ibu jelaskan sedikit ya anak-anak. Jadi, Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi untuk umatnya. Sumber energi tersebut meliputi udara, air, tumbuhan, hewan, matahari, dan lain sebagainya yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di bumi. Salah satu yang dijelaskan di teks tersebut adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar di bumi, yang mana matahari sangat bermanfaat untuk proses fotosintesis pada tumbuhan, dan tumbuhan merupakan sumber energi makanan bagi manusia. Paham anak-anak? Paham, Bu. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada ya. Baiklah, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Karena tadi sudah dijelaskan di teks, jadi Ibu minta kepada kalian untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Kemudian Ibu berikan waktu selama 3 menit untuk menjawab, dan pertanyaan kalian dituliskan di chat Ibu, kemudian dikirim ke Ibu ya. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Bu. Ya, 3 menit dimulai dari sekarang ya. 3 menit sudah berlalu. Apakah kalian sudah selesai? Sudah, Bu. Yang lain bagaimana? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya Ibu mintakan kalian untuk mengirim jawabannya ke grup WA kita ya. Sekarang ya. Apakah sudah? Sudah, Bu. Ya, Ibu sudah menerima chat kalian. Nah, jadi sekarang Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk membacakan jawaban dari teman-teman yang lain. Paham? Paham, Bu. Paham, Ya. Bu. Yang pertama Ibu mintakan kepada Habibah untuk membacakan jawaban dari Ayah yang nomor 1, Habibah. Baik, Bu. Jadi jawaban Ayah untuk manfaat energi panas matahari itu ada 3. Ayah menulis. Yang pertama itu sebagai pembangkit listrik tenaga matahari, tenaga surya. Yang kedua sebagai pembunuh virus-virus di dalam kehidupan, karena beberapa virus ada yang rentan terhadap cahaya matahari, terhadap panasnya matahari. Lalu untuk yang ketiga, jawaban si Ayah sebagai membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Sudah, Bu, itu jawaban Ayah. Ya, terima kasih Habibah. Selanjutnya Ibu minta tanggapan kepada Oji. Apakah jawaban Ayah tersebut benar menurut Oji? Benar, Bu. Benar, Bu. Iya, bagus sekali Oji. Terima kasih Oji, terima kasih Habibah. Jadi jawaban Ayah tersebut sangat benar ya anak-anak. Jadi manfaat energi panas matahari itu dapat menjadi sumber energi listrik, dapat membantu tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, dan dapat membunuh virus-virus atau bakteri yang ada pada suatu benda. Nah, selanjutnya Habibah, Ibu mintakan kepada Habibah untuk menunjuk seseorang membacakan jawaban dari Oji yang nomor 2.
Baik, Bu. Saya mau nunjuk Elva, Bu. Elva. Oke, Elva silahkan membacakan jawaban dari Oji yang nomor 2. Ya Bu, jadi apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Yang dihasilkan dari proses fotosintesis itu ada karbohidrat dan oksigen, Bu. Karbohidrat dan oksigen. Apakah benar, Rahman? Ibu mintakan tanggapannya. Sebentar ya Bu, saya cek. Iya. Apakah benar tumbuhan melakukan proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat dan oksigen? Iya, betul sekali Bu. Ibu rasa kurang tepat ya anak-anak. Jadi tumbuhan itu melakukan proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesisnya itu akan menghasilkan glukosa. Nah, dan menghasilkan oksigen, bukan menghasilkan karbohidrat. Paham anak-anak? Ya, tolong diingat Paham, ya. Selanjutnya, Elva silakan pilih seseorang untuk membacakan jawaban dari Ayah. Yang nomor 3. Saya mintakan kepada Bella, Bu. Oke, baik. Bella, silakan bacakan jawaban dari Ayah. Yang nomor 3, Kak, Bu. Iya, nomor 3. Karena matahari merupakan sumber kehidupan bagi manusia, bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Tanpa adanya matahari, kehidupan di bumi akan musnah. Itu jawaban Ayah, Bu. Ibu mintakan tanggapannya kepada saudara siapa ya? Saudara Julfadli. Bagaimana Julfadli? Benar, Bu. Iya, benar sekali. Jadi matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi karena matahari merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi tanpa adanya matahari, kehidupan di bumi juga akan musnah. Ya, terima kasih kepada murid anak-anak ibu semua. Berikan tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. 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 Good job. Oke, slide selanjutnya. Di sini ada sebuah teks lagu tentang matahari. Nah, jadi di dalam slide ini terdapat sebuah lagu tentang matahari. Jadi lagu ini menceritakan tentang rasa syukur kita terhadap adanya matahari sebagai sumber kehidupan yang ada di bumi. Nah, selain kita mengungkapkan rasa syukur kita terhadap adanya matahari, kita juga akan belajar mengenai variasi pola irama pada sebuah lagu. Nah, untuk videonya Ibu putarkan terlebih dahulu ya, anak-anak. Matahari bersinarlah terang, burung-burung pun berkicau riang.
jadi apakah kalian merasakan perbedaan antara bait 1, bait 2, dan bait 3? Nah, jadi bait 1 dimulai dari matahari bersinarlah terang sampai sebentar ya anak-anak, sampai hari mulai siang. Itu adalah bait 1 dan di bawahnya adalah bait 2. Apakah jelas anak-anak? Apakah bisa Jelas, dipahami? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian untuk bait ketiga dimulai dari matahari sumber kehidupan, sumber energi yang utama, cahayanya bersinarlah terang, dan pohon-pohon menari riang. Jadi di situ bait ketiga ya anak-anak. Nah, untuk tangga nada di sini kan terlihat antara bait 1 dan bait 2 itu nadanya sama. Makanya tulisannya ada dua baris ya anak-anak, sedangkan bait ketiga 1 baris saja. Nah, jadi ada perbedaan antara bait 1, 2 dan bait 3. Apakah jelas? Sudah, Bu. Jelas. Alhamdulillah, Ibu rasa kalian sudah memahami materi tentang pola irama pada sebuah lagu. Nah, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Apa yang telah kamu pelajari pada hari ini? Ibu mintakan kepada Elva untuk membacakan materi pelajaran yang sudah kamu pelajari hari ini. Jadi tadi yang pelajari tentang teks kupu-kupu yang sombong, jadi kita tidak boleh sombong. Terus yang dipelajari lagi tentang tangga nada tadi. Terus fotosintesis dan sumber energi matahari, Bu. Iya, betul sekali Elva. Itu adalah beberapa hal yang kita pelajari hari ini. Jadi kita sudah belajar tentang bahwa manusia tidak boleh bersikap sombong. Jika manusia bersikap sombong akan berakibat seperti kupu-kupu. Nah, kita juga belajar tentang variasi pola irama pada sebuah lagu. Kita juga belajar tentang bagaimana manfaat matahari bagi sumber kehidupan manusia di bumi dan tumbuhan. Baiklah, selanjutnya kita akan menyanyikan sebuah lagu daerah khas dari Kalimantan Selatan, yaitu Paris Berantai. Untuk lagu kali ini kita menyanyikannya bersama-sama ya anak-anak. Iya, Bu. Siap? Siap. Siap. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Wayah pang sudah, hari berganti musim. Wayah pang sudah, kota baru gunungnya Bang Mega, umbak menampur di Salakaran, umbak menampur di Salakaran, umbak menampur di Salakaran. Matamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dada rasa Malaya, iman di dada rasa Malaya.
semua. Alhamdulillah sudah selesai menyanyikan lagu tentang Paris Valentine. Nah, untuk kegiatan besok akan Ibu share mengenai kegiatan besok di grup WA kita ya anak-anak. Silakan kalian buka nantinya. Di situ ada beberapa tugas yang akan Ibu berikan dan akan dikumpulkan besok. Paham? Paham, Bu. Ya, apakah ada pertanyaan sebelum Ibu menutup proses pembelajaran hari ini? Ada, Bu. Ya, silakan. Ada, Bu. Ada. Dan Rahman, Habibah terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Jadi, Bu, saya ingin bertanya. Tadi Rahman ada membaca yang teks kupu-kupu tuh, Bu. Jadi warna kupunya tuh, warna kupu-kupunya warna kelabu. Nah, warna kelabu itu warnanya seperti apa ya, Bu? Baiklah, warna kelabu. Jadi, warna kelabu itu sama dengan warna abu-abu ya anak-anak. Ada yang tahu warna abu-abu seperti apa? Warna yang tidak jelas, Bu. Tanah, Bu. Antara putih dan hitam. Nah, uang 2000, Bu. Pesan Tanah. Ya. Nah, apakah kalian pernah menggambar menggunakan pensil? Nah, Ya, jadi warna abu atau warna kelabu itu seperti warna pensil ya anak-anak. Contohnya seperti ini. Apakah terlihat? Terlihat, Bu. lihat, Bu. Ini adalah contoh warna kelabu atau abu-abu. Paham, Habibah? Paham, Bu. Terima kasih. Sama. Selanjutnya, Rahman tadi ingin bertanya juga. Iya, pertanyaan saya, kan Ibu tadi ada membahas tentang matahari. Nah, kenapa ya Bu kayak matahari itu energinya tidak habis-habis? Ya itu saja, Bu. Jadi pertanyaan Rahman, kenapa matahari energinya tidak pernah habis ya? Begitu ya Rahman? Ya, Ibu. Apakah ada yang ingin menjawab? Apakah ada yang tahu jawabannya? Sana, Bu. Sana bekerja di bidang NASA, Bu. Ya, Sepertinya Sana, Habibah. apakah tahu jawaban dari pertanyaan Rahman? Apa ya, Bu? Nggak tahu juga, Bu. Oke, Sana tidak tahu. Selanjutnya Jurus Adli, apakah tahu jawabannya? Wallahu alam, Bu. Wallahu a'lam. Mungkin Bella, Bu, yang pernah ke bulan. Apa Bella pernah ke bulan? Mungkin dia tahu. Ayo siapa yang Bulan ingin sama menjawab? matahari beda, Bu Ai. Iya, bulan dan matahari berbeda karena bulan tidak mengeluarkan cahaya ya anak-anak. Saya, Bu, mau menjawab sedikit, Bu. Ya silakan Habibah. Sebenarnya, Bu, saya pernah menonton video animasi di YouTube. Katanya matahari itu bukan tidak habis-habis, tapi belum habis. Karena di beberapa tata surya, kan kita nih banyak tata surya, bukan hanya satu tata surya saja. Ada suatu kasus, mataharinya tuh sudah tidak bersinar lagi, artinya energinya sudah habis. Nah, tidak menutup kemungkinan, pada beberapa juta atau triliun tahun yang akan datang, matahari kita pun akan habis. Jadi seperti itu, Bu. Bukan tidak mau habis, tapi belum habis. Iya, betul sekali Habibah. Jadi matahari merupakan sumber energi terbarukan. Artinya sumber energi yang tidak dapat diperbaharukan dan bukan berarti tidak habis-habis ya anak-anak. Energi matahari dapat habis tapi berjuta-juta atau beribu-ribu tahun ke depan. Paham? Rahman, bagaimana jawaban Habibah tadi? Iya, sepertinya saya cukup paham, Bu.
Ya, alhamdulillah. Mari kita berikan tepuk salut kepada Habibah karena sudah menjawab. Tepuk salut. 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 Nah, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ibu berikan satu kesempatan lagi. Belum Ibu Ibu mau tutup. tanya. Iya, silahkan. Katanya tadi matahari bisa habis. Jadi gimana cara mengukur matahari itu nah? Cara Mengetahuinya kapan habisnya energi Mungkin tersebut. maksudnya cara mengukur energi matahari, Bu. Oke, baiklah. Ibu dapat memahami pertanyaan dari Jutwadli. Jadi pertanyaannya, kan matahari tadi energinya dapat habis. Jadi kira-kira bagaimana cara mengukur berapa tahun lagi energi matahari tersebut habis, begitu ya Jutwadli? Ya, Bu. Ya, apakah ada yang ingin menjawab? Zulfadli, suruh Zulfadli jawab sendiri, Bu. Nah, karena tidak ada yang menjawab, maka Ibu jadikan PR ya anak-anak. Ibu mintakan kepada kalian untuk mencari jawaban dari pertanyaan Juru Fadli dan Ibu minta kalian mengumpulkannya besok. Paham? Paham. Iya, Bu. Pintar sekali. Nah, sebelum Ibu menutup proses pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi berkah. Untuk doa kali ini, Ibu mintakan kepada Rahman untuk memimpin doa. Ayo Rahman, semangat. Ya, baiklah, saya akan memimpin doa penutup pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Amin. Amin. Ya, terima kasih Rahman sudah membacakan doa. Jadi semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi berkah dan berguna bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Ya, terima kasih anak-anak. Silahkan pulang dan jangan lupa tugasnya besok di kumpul. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih banget, Bu.